semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini seperti video biasanya, karena kemarin aku bahas tentang istilah-istilah kampus yang jarang diketahui oleh mahasiswa baru tahun 2022. Nah, tapi sekarang aku akan membahas tentang apa sih kegiatan yang harus kamu lakukan sebagai maba tahun 2022. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku juga, dan itu aku akan sharing ke teman-teman semua. Jadi buat kamu yang baru klik video ini, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan juga share ke teman-teman lainnya supaya video ini bisa bermanfaat dan juga kamu bisa mendapatkan hal-hal baik dari cerita aku dan juga penjelasan yang aku sampaikan kepada kalian semua. So, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Udah jadi maba nih. Udah gak sabar ya jadi anak kuliahan. Apa sih yang harus kamu lakukan? Oke, sebelum itu perkenalkan aku Rizka Yani Amram. Boleh kamu sapa dengan nama Kak Rizka atau Kak Ika boleh juga. Aku sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Nah teman-teman, jadi aku beda setahun dengan kalian. Jadi nggak ada ya kita tegang-tegang, jangan malu untuk bertanya, langsung saja DM Instagram aku kalau misalnya kalian ada yang perlu kamu tanyakan. Di video kali ini di sini aku akan sharing kepada teman-teman semua tentang kegiatan yang kamu wajib lakukan sebagai maba tahun 2022. Udah jadi maba nih. Oke teman-teman semua, tips jadi mahasiswa baru tahun 2022. Ingat, yang pertama adalah status kamu sudah berubah, yang awalnya sebagai siswa sekarang udah jadi mahasiswa. Nah teman-teman semua, sebutan kalian bukan lagi jadi siswa tapi sekarang sudah jadi mahasiswa. Jadi sekarang kamu punya peran yang besar, punya sebagai tanggung jawab di mana kamu akan lanjut ke dunia perkuliahan, di mana kamu akan menemukan banyak orang yang beda-beda pemikiran dan juga kalian akan bertemu dengan orang-orang yang beda konsentrasi ataupun beda jurusan. Nah, berarti ada peran atau tanggung jawab besar yang akan kamu pegang sebagai mahasiswa, di mana kamu punya tanggung jawab itu mulai dari harapan kedua orang tua kamu, harapan keluarga besar kamu, dan juga bagaimana kamu bisa membanggakan diri kamu sendiri, membanggakan fakultas kamu, membanggakan kampus kamu, dan juga membanggakan jurusan kamu. Maka dari itu, buang pikiran anak-anak yang ada dulu di waktu sekolah. Sekarang kamu bisa lebih mendewasakan diri, lebih paham tentang lingkungan sekitar kamu, dan tentu yang paling utama adalah kamu lebih paham tentang diri kamu sendiri. Buat kalian yang nonton video ini, selamat, kamu sudah resmi menjadi mahasiswa baru tahun 2022 karena kalian sudah mampu bertahan, terus berjuang, terus mencoba mulai dari jalur SN hingga sampai ke akhir jalur mandiri. Kalian sudah melewati beberapa tantangan demi tantangan, kegagalan demi kegagalan. Jadi kamu hebat, kita aplaus dulu. Nah, tapi jangan sampai perjuangan kalian terhenti di sini. Nah, kalian akan berjuang lebih keras lagi ke depannya. Jadi jangan terlalu santai, maksudnya jangan terlalu berleha-leha, karena kan kalian masih punya tanggung jawab yang besar, di mana kalian masih punya identitas sebagai mahasiswa. Maka dari itu kalian harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh dosen kalian. Jadi ingat ya teman-teman, pemikiran kalian waktu di siswa jangan dibawa kepada pemikiran di mahasiswa. Kalian sudah waktunya untuk mendewasakan diri, berbanyak membaca buku, dan juga bergaulah kepada orang-orang yang punya wawasan yang luas, sehingga itu bisa berpengaruh kepada perkembangan diri kamu bisa bertumbuh menjadi lebih positif. Oke
Kedua, buat maba tahun 2022 itu adalah kamu penting untuk menyesuaikan atau adaptasi dengan suasana perkuliahan. Suasana kuliah dan suasana SMA itu sangat jauh berbeda. Dulunya kalian bermain sama teman-teman kalian, mau ke sana selalu kompak, tapi kalau di perkuliahan, baik kalau misalnya kamu menemukan yang sefrekuensi, tapi kalau misalnya tidak, kalian bakal jalannya sendiri. Kalian akan berusaha atau wajib pun untuk bisa mandiri, kerjain tugas sendiri, kemana-mana harus sendiri, tapi nggak melulu harus sendiri ya teman-teman. Apalagi di saat-saat sekarang itu, teman sangat berpengaruh pada diri kamu. Jika teman bergaulmu ke arahnya tidak baik, maka kamu akan kecipratan untuk tidak baik. Dan jika temanmu ke arah positif, maka kamu akan kecipratan untuk bisa lebih positif gitu. Itu sih pengaruhnya. Terus apalagi ya perbedaan antara perkuliahan dan juga SMA. Dimana kalau di perkuliahan itu kan kalian bisa masuk jam 10, jam 1, ataupun sorenya. Sedangkan kalau di SMA itu kan sudah ada aturan jadwalnya ya. Itu sudah teratur oleh tata tertib di sekolah. Sedangkan kalau di perkuliahan itu menyesuaikan dengan jadwal dari dosen mata kuliah gitu. Jadi sangat penting untuk kamu menyesuaikan dulu dengan lingkungan baru kamu. Kamu perlu memperbanyak komunikasi dengan orang-orang yang mungkin sudah ada di semester-semester yang di atas. Bisa kamu tanyakan kepada kakak tingkat, mulai dari fasilitas kampus, mulai dari perpustakaan, mulai dari kantin dan juga lainnya. Kamu berbaur dulu kepada orang-orang. Dan jangan lupa juga untuk aktif bertanya ketika di perkuliahan, baik kepada dosen, baik juga kepada teman-teman semua. Ketiga adalah buat maba tahun 2022 adalah ketika kamu sudah melewati masa ospek, biasanya P2KMB ataupun kalau di UIN itu adalah PBAK, maka setelah dari situ sudah masuk tahun pelajaran baru. Maksudnya itu adalah kamu masuk ke semester pertama, di mana kamu akan menjalani perkuliahan di hari pertama. Dan kalau misalnya aku dulu itu masih online, yang pada saat itu kami masih di pertemuan pertama itu adalah kontrak perkuliahan. Dimana kalau pertemuan pertama itu masih membahas seputar kontrak perkuliahan. Nah, apa sih itu maksudnya kontrak perkuliahan, Kak? Karena kontrak perkuliahan itu adalah sebuah aturan yang diatur oleh dosen mata kuliah kita. Nah, misalnya materi teori bilangan ya, salah satu mata kuliah aku di semester 2, itu dosennya adalah bagaimana kita harus menghabiskan 16 pertemuan dari jadwal sekian sampai jadwal sekian. Terus kemudian sistemnya dia itu adalah dia kasih tugas, kemudian dia juga Zoom, kemudian dia juga menggunakan sistem video, kemudian yang lainnya dia menjelaskan tentang sistematika atau model pembelajaran yang dia lakukan kepada mahasiswanya. Kemudian apalagi ya, misalnya soal keterlambatan, ataupun juga kalau udah 3 kali tidak masuk kemudian tanpa keterangan, maka itu nilainya error ataupun dia mengulang ke mata kuliah sebelumnya gitu. Yang keempat adalah kegiatan di lingkungan kampus. Nah, kalau misalnya kamu termasuk tipikal orang yang memang jiwa sosialnya tinggi, maka coba kamu untuk menyeimbangkan antara kegiatan akademik yang ada di kelas, kemudian kegiatan non-akademik. Boleh, tapi jangan sampai itu mengganggu waktu kamu kegiatan akademik. Jadi itu pastikan kalau misalnya kamu memang mau join dalam sebuah ekskul, biasanya kan ekskul dalam kampus itu namanya UKM ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan di kampus itu ada banyak sekali, kamu bebas mau masuk di mana, tapi itu sesuaikan juga dengan minat kamu. Coba saja, karena jangan sampai kalian tidak mencoba, kamu tidak mulai-mulai dari sekarang. Oke? Nah, jadi itu sih yang penting untuk kamu lakukan sebagai mahasiswa baru tahun 2022. Yang pertama adalah status kamu sudah berubah, yang awalnya jadi siswa menjadi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah adaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Terus yang ketiga adalah pahami tentang sistem perkuliahan, yaitu adalah jadwal perkuliahan. Yang keempat adalah aktif mengikuti kegiatan di lingkungan kampus. Oke?
Nah teman-teman, itulah sedikit penjelasan yang bisa aku sampaikan kepada kalian, terkhusus buat maba-maba tahun 2022. Selamat dan semangat untuk berproses, perjuangan kalian masih panjang. Semoga apapun rintangannya kalian terus tetap bertahan. Jika ada hal yang perlu kamu tanyakan, boleh langsung tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa lagi subscribe channel YouTube ini dan share kepada teman-teman lainnya. Semoga ada sedikit hal yang bermanfaat dari apa yang aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.